Pada hari ini kita sama-sama ada di sini untuk mengikuti pelatihan air, sanitasi dan kebersihan, juga PAPS untuk pemerintah desa, kelurahan dan kadar posyandu. Sebelumnya saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang kegiatan ini. Jadi kegiatan pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan juga yang tidak terlepas dari program PAUD HI. Mungkin Pak Piu sudah dengar program PAUD HI itu sementara kami kerjakan di 3 kabupaten, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten ITS. Nah, untuk program ini kerjasama pemerintah Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, bersama CIS Timor dan UNICEF yang didukung oleh pemerintah Jepang. Dalam program PAUD HI, pengembangan anak usia dini ini, kita dituntut untuk mengembangkan semua sektor yang dapat mendukung pengembangan anak usia dini, baik di Kota Kupang maupun di Kabupaten TTS. Dan atas tuntunan Tuhan, saya dengan resmi membuka kegiatan kita pada hari ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam mengikuti kegiatan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan. Jadi kalau anak-anak kita kurang bersih, mungkin teman-teman tenaga sanitasi lingkungan bisa melakukan penyuluhan tentang apa itu perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak langsung ke sekolah. Dan bisa juga pada saat di posyandu, mama-mama kader bisa membantu untuk melakukan penyuluhan untuk orang tua pada saat anak-anak dibawa ke posyandu. Kalau kami di lapangan mengenai kesehatan anak, kami di desa itu masih keterbatasan dengan masih tergantung di primitif, sehingga anak-anak belum juga kita untuk sebagai pendidik siap untuk mendidik, tetapi orang tua juga masih belum memiliki kesadaran untuk anak-anak dituntut untuk PAUD. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana prasarana ini kami di lapangan sangat terbatas karena permainan anak. Karena anak-anak ini dia membutuhkan gairah dengan hiburan untuk permainan. Kalau anak-anak untuk hanya permainan itu saja mereka bosan. Mereka juga mau pergi sekolah buat apa juga, hanya itu sah. Dan yang berikut, untuk ini kami di lapangan itu karena kami sangat terbatas dengan fasilitas, jadi kami hanya tergantung kepada BOP yang sangat sedikit sekali, jadi kami sangat terbatas. Nah, karena itu ini perlu dijelaskan bahwa pelatihan air, sanitasi dan kebersihan WOS ini seharusnya lebih detail. Air yang patut dimanfaatkan itu seperti apa? Seperti tadi ada salah satu contoh, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kadang-kadang kita air tidak mengalir, kita 100 anak bisa coblos tangan di situ. Sanitasi yang baik itu yang mana? Yang seperti apa? Itu yang harapan kami dalam pelatihan ini. Sebab semua punya jamban, entah cemplung atau apa ini dianggap itu sudah baik. Nah, seharusnya ditegaskan dalam pelatihan ini bahwa sanitasi yang baik itu adalah seperti ini. Sehingga dengan hal-hal itu kami sampai di sana, kami sudah bangun komitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan non pemerintah untuk bisa memperhatikan layanan di PAUD ini. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, sehingga betul-betul kami sebagai kepala desa dan kader
guru PAUD yang ikut pelatihan hari ini, kami sudah bisa mengkampanyekan, mensosialisasikan di masyarakat, khususnya orang tua anak PAUD itu, bahwa sesungguhnya yang dikatakan untuk 5 pilar SDBM itu seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu saya kembalikan. Hasil karya dari kami semua ada 8 orang. Marcela Plugi asal dari Kecamatan Molo Utara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan penyakit malaria. Yang mana penyakit malaria ini kalau terkena pada anak-anak sangat bahaya. Placidia Nino dari Tuglopo, Henderina Kapitan dari Besana. Jadi menurut kelompok kami, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes, yang mana nyamuk tersebut hanya menularkan gigitannya pada pagi hari sampai dengan sore hari. Itu dia berkembang dengan seperti ayam, jadi bertelur, tapi telur lebih banyak. Jadi cacing begitu, jadi dia berkontak dengan tanah. Kenapa dia berkontak dengan tanah? Memang tadi ada pertanyaan ya, tanah, tapi media utama atau pembawa pertama itu adalah dari kotoran manusia dulu. Manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah ada terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama organik, itu dalam bentuk daun dan sisa-sisa sayuran. Yang kedua anorganik, yaitu kantong plastik, kaleng dan lain-lain. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, cebok pergelangan. Nama saya jamban atau WC pelengsengan. Ciri-ciri dari WC pelengsengan, dia sudah merupakan WC yang sehat. Tetapi perlu diperhatikan bahwa WC pelengsengan ini dia tidak terlalu membutuhkan air yang banyak, tetapi masih menyisakan kotoran-kotoran di dinding atau di samping-samping kloset tersebut, sehingga berdampak masih bisa berdampak atau dampak yang akan ditimbulkan, yaitu ada serangga yang atau lalat, kecoa yang masih bisa hinggap dan bisa, kalau lalat bisa hinggap di makanan yang akan kita makan, dan akibatnya kita kepada ibu-ibu yang membawa anaknya posyandu. Waktunya nanti tiap hari jadwal posyandu. Siapa yang terlibat? Ibu bidan dan kader posyandu. Penanggung jawabnya sendiri mungkin nanti ibu bidan dan kader. Kegiatan nomor 2, memonitoring kegiatan apa yang bisa dibuat untuk PAUD terdekat. Mungkin nanti ada kegiatan apa untuk PAUD di situ. Waktunya nanti baru kita carikan waktu yang ini. Kelurahan, penanggung jawab kelurahan, kader posyandu, dan mungkin melibatkan guru PAUD. Nomor 3, menyampaikan laporan kegiatan kepada kelurahan dan ibu bidan posyandu tentang kegiatan hari ini untuk mengadakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang terlibat? Kelurahan, ibu bidan posyandu, dan kader posyandu. Penanggung jawab mungkin ini kantor lurah dan ibu kader. Terima kasih. Rencana pulang dan menyampaikan kepada semua masyarakat untuk membangun tol di wilayah desa Taupi, sebab dalam desa saya belum ada pembangunan tol. Yang kedua, sosialisasi dan membangun WC sehat dalam wilayah desa saya yang belum memiliki WC sehat. Yang ketiga, dan akan membangun WC sehat yang belum ada dengan dana desa yang akan ada. Terima kasih. Saya akan membacakan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan
ketika nanti kembali dari tempat ini. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah sosialisasi kepada rekan sejawat tentang materi yang saya dapatkan hari ini. Yang kedua, saya akan melaporkan kepada Lurah Karangsiri, dan yang ketiga, saya akan melakukan koordinasi dengan TSL di Puskesmas Kota untuk melakukan penyuluhan tentang sanitasi dan kebersihan WOS di lembaga saya. Kemudian yang terakhir adalah saya akan melakukan pelaksanaan penyuluhan. Terima kasih. Akan membacakan RTL yang saya buat, yaitu kegiatan yang pertama yaitu sosialisasi WOS di PAUD. Waktunya November minggu kedua. Penanggung jawabnya Kepala UPT Puskesmas. Kemudian yang kedua monitoring WOS. Waktunya bulan November minggu ketiga. Penanggung jawab Kepala UPT Puskesmas. Kemudian yang ketiga evaluasi WOS. Waktunya bulan November minggu keempat. Penanggung jawab Kepala UPT Puskesmas. Dan yang keempat kolaborasi antara guru PAUD atau TK dari desa untuk percepat ODF atau stop buang air besar Semarang. Waktunya di bulan Januari tahun 2023 minggu kedua. Penanggung jawab Kepala UPT Puskesmas dan TSL. Dan saya itu saja, terima kasih. Jangan semuanya berakhir di sini, tapi setelah kembali ke tempat tugas masing-masing, semua RTL yang tadi Bapak Ibu sudah rencanakan bisa dilaksanakan di tempat tugas masing-masing. Dari tadi pagi sampai saat ini, kami tim dari Dinas Kesehatan bersama dengan tim DIS mohon maaf kalau kebersamaan kita sejak pagi sampai dengan sore hari ini mungkin ada kata yang salah, yang tidak berkenan. Kami mohon maaf dari tempat ini. Saya atas nama teman-teman semua Dinas Kesehatan dan Cis Timor mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Dan dengan berakhirnya rencana tindak lanjut yang tadi Bapak Ibu sudah membuat, diharapkan ke depan kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing di tempat tugas masing-masing dengan baik. Dan yang tadi Pak Sami sudah bilang, kalau kita bisa ODF untuk pilar 1 dan pilar 2, kita bisa keluar dari semua persoalan yang ada hubungannya dengan kita buang air besar sembarangan. Terus kita bisa cuci tangan pakai sabun di air mengalir, kita bisa laksanakan di tempat tugas kita masing-masing. Dan di atas izin Bapak Ibu semua dan perkenanan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Salam.